Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi psikologi kepribadian Bruce Frederick Skinner, Reinforcement Theory, The Behavioral Approach. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, nama Nabila Zekiatal Hikmah, NPM 2031070052, dan rekan saya, nama Ales Danesa, NPM 2031070052. Siapa sih Bruce Frederick Skinner itu? Skinner merupakan psikolog Amerika Serikat yang terkenal dengan pemikiran behaviorismenya. Pemikirannya banyak menyinggung tentang manusia yang bergerak karena rangsangan dari lingkungan. Biografi Bruce Frederick Skinner. Beliau lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ayah Skinner merupakan seorang pengacara dan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Waktu kecil, Skinner memiliki teman dekat, yaitu Raphael Miller. Mereka berteman dengan baik karena lantaran orang tua mereka memiliki agama yang sama. Mereka juga memiliki minat yang sama pada alat dan gadget. Mereka telah mengatur jalur telegraf di antara rumah mereka untuk saling mengirim pesan, meskipun mereka masih tetap saling menelepon. Pada tahun 1936, Skinner menikahi Yi Blue, kemudian dikaruniai 2 orang anak, yaitu bernama Julie dan Deborah. Pada tahun 1997, istri Skinner meninggal dan dimakamkan di Mount Auburn. Riwayat pendidikan Skinner: yang pertama, pendidikan bahasa Inggris di Hamilton College. Yang kedua, bidang psikologi di Universitas Harvard. Riwayat pekerjaan: pada tahun 1936, beliau mengajar di Universitas Minnesota. Pada tahun 1948, beliau mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1970, Skinner telah pensiun, tetapi Skinner tetap aktif dalam kegiatannya. Pada tahun 1989, Skinner didiagnosis menderita leukemia dan meninggal pada tahun 1990, tepatnya pada tanggal 18 Agustus di Cambridge. 10 hari sebelum kematiannya, Skinner diberikan penghargaan prestasi seumur hidup dalam ajang American Psychological Association. Karya beliau yang paling terbaik salah satunya yaitu karya yang berjudul Walden 2. Struktur kepribadian Skinner. Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian pada aspek struktur yang tetap, yaitu tingkah laku. Skinner mengklasifikasikan tingkah laku menjadi 2, yaitu tingkah laku responden atau respondent behavior, yaitu respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Respon reaksi termasuk dalam kelompok ini seperti mengelak dari pukulan. Yang kedua, tingkah laku operan atau operant behavior, yaitu respon yang muncul yang dihasilkan oleh organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan pada 2 pilihan respon mana yang akan dipakainya untuk menanggapi suatu stimulasi. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Yang pertama yaitu konsep kepribadian dan belajar. Substansi dari teori Skinner adalah teori belajar, pengkajian mengenai bagaimana proses individu memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih tahu, menjadi lebih terampil. Yang kedua, konsep conditioning operant atau operant conditioning. Konsep ini konsep paling radikal dari Skinner. Conditioning operant Skinner sepintas mirip dengan pengkondisian klasik dari Pavlov, namun berbeda dalam hal faktor penguat atau reinforcement-nya. Pada percobaannya, Skinner memanfaatkan seekor tikus yang dimasukkan ke dalam kandang yang dilengkapi oleh bel. Apabila bel tersebut ditekan, maka secara otomatis tuas yang bersangkutan atau berhubungan dengan makanan yang berada di atas kandang akan menjatuhkan makanan tersebut. Sejauh ini, pemikiran dan penemuannya selalu menarik.
Baik, yang selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian menurut Skinner lebih didominasi oleh pengaruh eksternal atau peran lingkungan dalam pembentukan perilaku tersebut. Yang selanjutnya yaitu tingkah laku sosial. Menurut Skinner, prinsip yang menentukan perkembangan tingkah laku di lingkungan objek inanimat dan lingkungan sosial ternyata sama saja. Namun individu tersebut berinteraksi dengan lingkungannya menerima hal positif atau negatif dari tingkah lakunya. Respon sosial dan penguatannya terkadang suka diidentifikasi, tetapi prinsip hukum dasar tingkah laku berlaku sama untuk kedua kasus tersebut. Bagi Skinner, gambaran ciri kepribadian itu dapat diterjemahkan dalam sekelompok respon spesifik yang cenderung diasosiasikan dengan situasi tertentu. Ketika orang berinteraksi dengan orang lain, maka orang tersebut diresponsmen untuk melakukan tingkah laku dominan. Semua dikembalikan kepada riwayat reinforcement yang pernah dilakukan oleh seseorang. Yang selanjutnya yaitu patologis dan perubahan tingkah laku. Menurut Skinner, bahwa tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku yang normal. Oleh karena itu, tingkah laku yang abnormal dapat digantikan dengan tingkah laku yang normal dengan cara sederhana, yaitu memanipulasi lingkungan. Kelainan tingkah laku adalah kegagalan belajar membuat seperangkat respon yang tepat. Kegagalan tersebut yaitu yang pertama yaitu kekurangan tingkah laku atau behavior deficit, yaitu tidak memiliki repertoire respon yang dikehendaki karena miskin reinforcement. Yang kedua yaitu kesalahan penguatan. Maksudnya kesalahan penguatan yaitu pilihan respon tepat akan tetapi reinforcement diterima secara tidak benar sehingga organisme cenderung memakai respon yang tidak dikehendaki. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam memahami stimulus. Maksudnya di sini yaitu orang gagal dalam memilih tanda-tanda yang ada pada stimulus sehingga stimulus yang benar dihubungkan dengan hukuman, sedangkan yang salah dihubungkan dengan reinforcement. Akibatnya akan terjadi pembentukan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Yang keempat yaitu merespon secara salah. Maksudnya ketidakmampuan mengenali penanda spesifik suatu stimulus sehingga akhirnya orang yang mengembangkan respon yang salah karena justru respon tersebut yang mendapatkan reinforcement. Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwasannya tingkah laku abnormal harus dipahami melalui sejarah reinforcement yang diterima seseorang. Tingkah laku abnormal tersebut dapat digantikan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan memanipulasi reinforcement lingkungan, pengikut, pengkondisian operal dan klasikal. Kekurangan dari teori behavior yaitu tidak memiliki reporter yang dikehendaki karena miskin reinforcement. Yang kedua yaitu penekanan pada refleks dan otomatis dalam melakukan sesuatu itu kurang dan selalu terfokus pada hasil dan tujuan atau purposive behavior. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.